Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang mengamati isi kandungan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan mempelajari tentang isi pokok kandungan surat Ali Imran ayat 64. Kita akan pelajari bareng-bareng ya, tapi sebelum kita melanjut ke materi ini, masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang hijrah. Ya, tentang hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya. Semangat pagi. Yes. Ya, alhamdulillah. Mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ade Pramono hadir. Ahmad Afrizal. Kita lanjut pembelajarannya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Kita akan belajar tentang isi pokok kandungan surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Bertujuan untuk, ya, kalian diharapkan mampu, ya, kalian semua diharapkan nanti mampu untuk menganalisis, ya, memahami isi pokok surat Ali Imran dan Al-Baqarah 256. Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah menjadi musuh bebuyutan sejak dulu, diturunkan dari generasi ke generasi tanpa harus tahu alasan. Siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja Bapak Riksa di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antara dua umat agama. Menjanjak hingga 5 tahun, korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini bukannya mungkin diselamatkan. Ada 3 buah busuk yang menghasilkan kekerasan, disingkat jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang bicara dan berusaha. Tak ada aturan, manusia
jadi minus. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat post konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak semangat. Kita gak mau kan mendapatkan 3 buah musuh kekerasan ini. Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan ditutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali mencari kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan bukan kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan cinta dengan cinta. Karena sekali kita menjalani kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara kekerasan belum berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Coba isinya apa coba? Gimana? Apa? Jangan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan karena akan membuat masalah itu semakin besar dan tidak bisa diselesaikan. Nah, tepuk 4 kali, tepuk 3 kali. Isi pokok kandungan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Surat Ali Imrannya itu ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Studi pelajaran, adapun tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Ya, ini ya kandungan surat Ali Imran itu kita akan bahas dari sini ya. Surat Ali Imran ini adalah surat yang ketiga dan berjumlah 200 ayat. Surat Ali Imran tergolong surat Madaniyah karena ciri-cirinya diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, suratnya panjang-panjang, dan yang ketiga diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Surat Ali Imran ini berisi pesan pokok tentang keimanan, bukti-bukti kebenaran Allah dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah keteladanan para nabi dan rasul kita. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini terdapat pada urutan yang kedua setelah surat Al-Fatihah.
Surat Al-Baqarah ini tergolong surat Madaniyah. Ciri-cirinya sama dengan surat Ali Imran tadi. Yang pertama karena diturunkan oleh angka. Yang kedua, suratnya ayatnya panjang. Dan yang ketiga, diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Nah, ini pesan pokoknya nih. Masuk ke pesan pokok. Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu pesan pokok Quran surat Ali Imran ayat 64. Ada dua pesan pokok Quran surat Ali Imran, yaitu yang pertama persamaan atau disebut kalimatus sawa. Berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Yang membedakan kita di mata Allah hanyalah ketakwaan kita. Jadi kita harus bersikap baik dengan sesama muslim. Pesan pokok yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Dalam sholat kita selalu berjanji bahwa sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang musyrik. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, karena kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya, pesan pokok Al-Baqarah ayat 256. Pesan yang pertama yaitu tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia itu dalam beragam suku, beragam budaya, beragam agama, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan atau keyakinan itu, dan kita harus menerapkan sikap toleransi, menghargai, tenggang rasa. Kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Kita harus menghargai seseorang yang berbeda agama. Pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 yang ketiga yaitu berpegang teguh pada agama Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada Allah. Pastilah akan selamat. Dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, hati, lisan, dan perbuatan itu harus sinkron. Yaitu, kita harus Sinkron itu ada yang tahu? Sinkron apa? Sinkron itu nyambung, ya, nyambung. Ini tetap berpegang teguh kepada agama Allah, pasti akan selamat, dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini. Jadi keimanan itu harus dibuktikan dengan meyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Imannya misal beriman kepada Allah, kita bersyahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, ya, dinyatakan dengan lisan. Kemudian beriman kepada Rasul Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dengan lisan, keimanan dengan lisan. Kemudian diamalkan dalam perbuatan, ya, dari lisan, dari hati kita percaya, kemudian lisan kita mengucapkan, ya, beriman, kemudian dibuktikan dengan perbuatan kita, ya. Kita kan sudah percaya kepada Allah, berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita tidak boleh berbohong, ya. Dalam perilaku kitanya dibuktikan bahwa saya ini beriman kepada Allah, ya. Dengan amal perbuatan kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mengejek teman, ya, tidak boleh mengolok-olok teman. Itu bukti daripada keimanan kita, ya. Lanjut lagi, itu sinkron, itu nyambung, ya, antara lisan, hati, dan perbuatan kita nyambung, itu namanya sinkron.
berpegang teguh kepada agama Allah tersebut. Dari pesan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah tadi, sikap yang baik yang harus kita lakukan apa sih, teman-teman? Jadi, dari pesan-pesan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap baik itu harus dilakukan yang pertama, menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, berdialog, berdiskusi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Yang kelima, kesadaran dan kejujuran kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dulu, jangan dulu dikerjakan ya. Bapak akan jelaskan tugasnya nanti. Nih. Itu semua yang paling atas ada ya nama kelompok, anggota kelompok ya. Anggotanya siapa saja ditulis nama-namanya ya.
kelompok 2 ya, kelompok 2 akan menjawab tentang ya ini dijodohkan ya. Apa soalnya? Pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, kata kelompok 2 ya yang maju ini, pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 ini berpegang teguh ya, isi pokoknya itu berpegang teguh pada agama Allah. Ya, ini bener apa salah nih? Bener apa salah? Bener. Kelompok tadi yang maju kelompok 1 dulu ya. Sekarang kelompok 3 maju. Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 maju semuanya. Ini Bapak punya kuis nih. Punya game. Ya. Nih. Sebelah sana aja, sebelah sana. Sebelah sana. Ya, sebelah sana. Oke. Kelompok 3 ngadepnya ke saya, ke sini. Ngadep sini. Ya. Ini berarti ini kelompok 3, silakan kalian memilih mau yang game nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Bentar. Tapi ini gamenya itu di waktu ya, kalian harus menjawabnya cepat ya, harus menjawab cepat ya. Nomor berapa tadi? Game berapa? Nomor 2. Oke. Game nomor 2. Nah, udah siap? Ya, As ya. Jawabnya harus cepet nih. Ya. Toleransi, oke. Ya. Dengan apa? Berdialog. Berdialog. Ya, terus. Ayo, cepetan, cepetan. Ayo. B. Oke. Oke, poinnya 300, menang. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Ya, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 nilainya 300. Ya. Lanjut. Ya, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 sudah siap? Ya, pilih game nomor berapa nih? Ada nomor 1 dan 3. Nomor 2 udah dijawab tadi. A, B atau C? Oke, cepet ya, nanti waktunya habis. Dua. Wah, satu lagi nih, cepet ya. Ah. Oke, sip. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, terima kasih. Ya, kelompok 2 nilainya tadi 200 ya. Tadi salah 1. Oke. Ini di waktu ya. A, B atau C? C. Nah, kecebur. Yuk. B. Wah, kejebur. Satu lagi. Menghargai. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan.
Oke, pemenang yang pertama adalah Siska Aulia. Pemenang kedua itu adalah Vicky. Pemenang ketiga Ahmed. Ya, kelompoknya siapa saja? Olive, Jihan, Fitri, Afifah. Afifah. Tegak lurus ya. Ini. Ya, yang bawah. Semua pemeluk agama dan kepercayaan adalah Ya, semua pemeluk agama dan kepercayaan adalah apa? bersaudara. Bersaudara. Ya, terus lanjut. Ya, ada 5 orang. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Itu silakan kalian kerjakan ya. Kerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk semangat buat kita semua. Aplaus. Ya. Semoga ya. Ya, cukup. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Kalian sukses nanti di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.